Paling enak kalau kita bisa kerjasama bareng orang yang punya loyalitas. Dan kalau kita bisa kerjasama dengan orang-orang seperti itu, maka kerja lebih enak. Terus kita juga bisa memberikan lebih hal dari kita. Terus bisa ada rasa kepercayaan sehingga ketika kerja nggak usah saling mengawasi, tapi hasilnya bisa sangat optimal. Oke, selamat datang di belajarpublicspeaking.id bersama dengan gua Samuel Moses, di mana channel ini membahas tentang everything about communication skill. Dan kalau di breakdown lebih ke kasusnya lagi, yang lebih terperincikan lagi, kita akan bahas biasanya gua akan bahas tentang relationship, tentang networking, tentang public speaking, tentang selling, dan berbagai macam studi kasus lainnya tentang communication. Ya, jadi intinya sekarang gue mau bahas tentang loyalitas. Oke, mari kita mulai. Menurut John C. Maxwell, John C. Maxwell ya, loyalitas itu apa sih? Loyalitas adalah bukan ditanam tapi ditumbuhkan lewat rasa dihargai dan dirawat. Oke, jadi loyalitas itu ada hubungannya dengan komitmen dan rasional seseorang kepada individu, kelompok, nilai, atau organisasi. Bukan cuma karena terikat, tapi karena mau dan rela. Nah, mungkin ini bahasanya agak kompleks ya. Kalau gue simpulkan dari pengertian gue pribadi, intinya seseorang tuh mau memberikan tenaga, waktu, duit, kuping, perhatian, everything lah. Pokoknya diri dia yang bisa dibagikan tanpa hitung-hitungan, tanpa minta timbal ya. Jadi walaupun dikasih timbal balik, biasanya dia akan memberikan hal lebih banyak ketimbang dari yang dia dapatkan. That's calling loyalty ya, alias loyalitas. Ciri-cirinya apa sih yang disebut dengan loyalitas sejati? Yang pertama adalah konsisten walau nggak diawasi. Yang kedua itu bertahan meski ada tawaran lain, menyuarakan kebenaran, bukan sekedar menyenangkan. Dan yang keempat, peduli walau nggak selalu disorot. Itulah ciri-ciri loyalitas sejati ya. Jadi kalau misalnya kita berhubungan, ini kita dulu ya, berhubungan sama orang yang punya loyalitas, pertama lu akan merasa rasa aman dan damai ya. Jadi kalau kita mempercayakan sebuah pekerjaan sama seseorang yang loyal, kita akan merasa aman, damai ya. Jadi kita nggak akan mengalami overthinking ya, kemudian batin lebih tenang. Terus yang kedua, lu akan merasakan produktivitas yang luar biasa. Biasanya kalau dikerjakan sama orang lain, lu merasa awkward, merasa aneh, kayak hasilnya harus baru ada kalau kita awasin. Tapi dengan orang yang satu ini, yang loyal ini, nggak tahu gimana, kayaknya tanpa diawasin tapi hasilnya sangat-sangat signifikan ya, sangat-sangat bagus. Oke, jadi loyalitas itu bisa bikin trust, bisa bikin teamwork kerja lebih bagus, dan teamwork bisa menghasilkan sesuatu yang lebih mantap. Yang ketiga, manfaat dan benefit loyalitas ya, relasi jangka panjang. Nah, loyalitas itu fondasi dari hubungan jangka panjang. Nggak cuma manis di awal, tapi dia bisa tahan godaan, tahan ujian, dan juga tahan godaan mantan itu misalnya. Lu jangan patok ini loyalitas hubungannya cuma sama rekan kerja, sama partner, tapi kita juga bisa sama pasangan ya, sama pacar gitu, sama teman, main, oke? Ya, itu disebut dengan loyalitas. Dan yang keempat, kalau kita punya seseorang yang loyal sama kita, benefit yang keempat adalah reputasi dan kredibilitas ya. Jadi kalau dikenal loyal ya, kita akan lebih gampang percaya. Dan tentunya kalau dia minta tolong atau mungkin lu mau nolongin dia dengan cara mereferalkan dia kepada orang yang lu kenal sesuai dengan target marketnya si orang ini, lu akan lebih tenang, lu akan percaya dan akan menolong dan memberikan referral tanpa pikir panjang ya. Jadi it's really good ya, berhubungan sama orang loyal. Dan anggap aja kalau orang loyal ini adalah lu yang lagi nonton. Nah, bagus itu ya, berarti lu akan mendapatkan benefit ini dari orang yang menganggap lu ini loyal. Oke, nah kemudian gimana caranya biar kita tetap loyal dengan hati dan nggak salah pilih orang? Oke, pertama kita harus mengenal value diri dulu, baru komit ke orang. Memang sih kalau ngomonginnya value diri, kita bisa menilai orang lain, tapi kadang-kadang nggak bisa menilai diri sendiri. Ada faktor di mana ini penilaian gue bagus nggak, gue ini sesuai dengan apa yang gue ekspektasikan nggak. Ya kadang-kadang orang bisa nganggapnya beda. Maka kalau lu bisa menilai orang lain, artinya lu juga kalau pengen tahu value lu seperti apa, apakah lu masuk kategori loyal apa enggak, lu bisa tanya sama orang lain ya, pandangan mereka seperti apa. Oke, jadi lu menilai orang lain dan lu dinilai sama orang lain ya. Jadi yang pertama harus kenal value diri dulu, baru komit ke orang ya. Kalau kamu belum tahu apa nilai hidup kamu bakal loyal ke orang yang nggak sejalan dan malah nyakiti. Jadi harus kenal apa nilai hidup supaya kamu bisa
ketemu orang yang cocok, terchemistry, dan malah nyenengin, bikin happy, bukan malah nyakitin. Ya, jangan loyal ke seseorang yang ngerusak loyalitasmu ke dirimu sendiri. Oke, apakah dia respect sama prinsipmu? Apakah dia bisa komunikasi terbuka? Apakah dia support kamu punya grow? Oke, silahkan dijawab ya. Kalau iya semua berarti kelihatannya cocok. Nah, tapi untuk membuat sebuah penilaian ini lebih valid, kita masuk ke cara menilai yang kedua, adalah pakai balance. Ya, pakai balance berupa hati dan logika. Jadi sometimes kita nggak bisa melihat dengan mata kepala, tapi kita bisa merasakan dengan hati. Loyalitas itu agak susah disaring pakai logika ya. Jadi kita bisa melihat perilakunya dan kita bisa merasakan dengan hati. Nah, itu filter yang kedua. Yang ketiga, loyal sama orang yang juga loyal ke kamu. Ya, kamu bukan tempat parkir cinta sepihak, ingat ya. Jadi kamu mungkin punya banyak sumber daya, kamu punya duit banyak, kamu punya koneksi banyak. Kalau kamu udah ngasih ke orang, tapi orang itu nggak pernah nge-respect, nggak pernah ngebalikin, atau mungkin nggak pernah memberikan balik lah sesuatu ya. Jadi lu udah ngasih 5, tapi dia nggak pernah kasih balik sama sekali, ya 1 atau 2 pun nggak pernah gitu. Jangan-jangan ini salah orang ya. Be careful sama orang kayak gitu. Nanti lu malah dimanfaatin dan bikin sakit hati ujung-ujungnya. Oke, yang keempat, lihatnya konsistensi bukan janji ya. Jadi orang yang loyal biasanya nggak banyak janji tapi banyak bukti. Dia melakukan tindakan-tindakan yang membuahkan hasil, yang memberikan hasil, sehingga orang yang diberikan loyalitas sama orang ini biasanya akan merasakan banyak impact dan manfaat. Oke, tapi ini kan masih agak-agak ngeblur ya, terlalu definitif banget penjelasan gua. Nah, gua akan memberikan pertanyaan. Contoh-contoh yang disebut dengan konsistensi dan bukan janji itu adalah, apakah dia muncul saat lu lagi butuh? Muncul nggak? Kalau nggak muncul, maybe nggak loyal ya. Yang kedua, dia bela lu nggak saat nggak ada yang lain? Atau dia muka dua nih malah ngejelekin ya. Atau yang ketiga, dia nggak ngegas waktu lu lagi lelah gitu ya. Jadi dia tahu kondisi lu gimana. Dan dia bukan tipikal yang suka nyuruh minta sekarang juga, padahal lu lagi lelah. Nah, itu ciri-ciri orang kurang loyal tuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam landasan ilmiah dan teori ya, based on John Gottman ya. Jadi loyalitas dalam hubungan tumbuh dari trust map ya, yaitu proses saling mengenal, saling peduli dan hadir secara emosional. Dan ini merupakan studi dari Journal of Social and Personal Relationship juga bilang, loyalitas memperkuat emotional safety dan yang jadi kunci dalam hubungan jangka panjang dan pertumbuhan personal. Oke, ya, paham ya di sini ya. Nah, terakhir gue mau tambahin buat teman-teman semua, dan ini lebih ke action plan yang lo harus lakuin. Saran dari gue ya, supaya kita bisa menemukan orang yang loyal, atau mungkin kita sudah loyal dan nggak dimanfaatin sama orang lain ya. Make sure kita dalam kondisi yang normal. Kalau gue pribadi, gue terbiasa ya, gue memberikan dulu, gue melakukan givers gain, dan setelah itu gue akan mengevaluasi ini orang-orang yang gue sudah berikan hal-hal yang sudah gue kasih, feedbacknya gimana nih, apakah respect, thank you, or what, atau nothing gitu. Ya, jadi loyal bukan berarti buta, setia bukan berarti lupa siapa diri kita. Ya, sekarang tanya diri kamu, orang yang lu lagi perjuangin sekarang, apakah dia memperjuangkan lu balik atau enggak? Kalau jawabannya enggak tahu atau belum tentu, mungkin udah waktunya ganti orang, ganti kelompok, ganti pasangan, atau ya ganti suasana aja sih untuk situasi yang baru. Oke, nah itu aja mengenai loyalitas. Semoga ini bisa menginspirasi lu semua. Kalau lu pengen cari e-course tentang komunikasi, gua ada banyak e-course di bawah sini ya, yang bisa membantu kita mengimprove skill komunikasi kita, sehingga kita bisa lebih gampang gaul, lebih gampang ngobrol, dan pada akhirnya kita bisa lebih gampang kebuka rezekinya. Karena rezeki itu menurut gua banyak datangnya dari orang lain, yang bisa datang kalau kita punya kemampuan bergaul yang baik. Itu dari gua, sampai jumpa di video berikutnya, and bye-bye.